Aduh, Apa? kesel aku kok. Pucet jaketan. Berapa hari itu, berapa minggu ya? Wah, macet jalanan. Apa? Macet mobilku. Mobilnya macet. Rata isi bensin, macet loh. Kowe iki ngempor las dino wingi ketok jare cacah kowe sibuk parkir. Wah, parkirku omsetnya ngeri. Piro? Ngalahi gajinya Ronaldo misalnya. Wah, ning Anasar ya. Ning Anasar ya. Ayarnya, tapi kesel kok, capek, Nah, capek. tapi kan ngene, kowe kudune seneng to. Iya. Duitmu akeh. Iya. Ayo apa masalahmu apa? Orang dulu. Lah kowe kok lara kenapa? Yang penting protes sih. Oh, protes. Terus soal Solusi? carry. Dari Malioboro ke alun-alun tuh 4 jam. Sampai 4 jam. Karena macet. Ngalang aku. Ora. Ya kan ngalang karena macet ora. Ora, karena pengen ngalang wae. Tapi gue seneng ya walaupun loro tapi tetap makan. Ora kan dituku headset anyar gitu. Iya lato-lato. Oh, gitu. Bisa main gitu coba. Bisa. Coba. Nah, saya nganu kan ngene. Tapi anu Mbak, bener Mbak, memang kemarin itu wah, banyak tempat wisata tak kira itu ya sing penuh hanya tertentu ya. Kabeh kebak Tapi merata. Mas merata. Alid. Aku sampai temanku tuh buka usaha toilet delivery yo. Tadi oh kayak masang nomor neng omahmu ini. Iya. Kayak macet kan buat toilet angel. Temanku tuh nggak mau toilet kalau. Bentuknya dalam bentuk. Toilet ser. Nah, Ayo, laris ya. Wah. Telai di koleksi. Ah, yo laris lah. Apa sih yang nggak laris kemarin tuh? Warung yo laris, tapi macet yang luar umum. Jadi kita tuh mau piknik, jadi nggak bisa piknik warga sendiri tuh. Tapi kan kudune bangga seneng toh. Ya seneng lah kan ya lah. Weh. Lah kok iki mah iki pas jadwal rondo piye iki? Wah, kami kira jadwal lagi rondo. Orang ngekos Pak teng mriki, Pak. Iki Mas iki. Iya, tadi ngekos. Wih, wah, Pak Singgih dari mana ini Pak Singgih? Iki mau iki saka kantor terus mampir ngomah, metu meneh. Arep golek kopi. Pulonane teh. Oh, warung ini kan anu kali kopi sengit apa warung ini? Persaingan. Konten masalah kali kopi gitu. Sekarang lho Pak Singgih iki sibuk. Beliau kan wargane di warga Gesit. Sing kampung Gesit sing tugas dari Kepala Dinas Pariwisata Jogja. Pak Singgih itu kalau nggak jadi kepala dinas, Jadi apa, Mas? jago lurah ning kampung. Mesti Ajane jadi. kok. Iya, toh, Pak. Pengen aku juga. Tapi Besok kan- naik pensiun wae ya. Oleh ora ya? Oleh Pak, saya nanti yang pertama. Kalau saya ngutusi, Pak. Ora, aku pertama kali saya melawan beliau. Ya Ayo, kudu ini. kontroversi loh. Kontroversi. Enggak mulus-mulus wae, Ah, ben weh. ono ceritane mosok. SS biasa Pak dengan kontroversi Pak. Wah, wis kulino ya, kulino. Kulino. Tapi kan saya sempat mikir loh Pak Singgih itu akhir-akhir tahun ya, dari tahun lalu tuh mulai Agustus ke belakang sampai Desember ki sibuk banget jelas. Karena kan apa namanya masa-masa orang udah berani ke Jogja gitu Mas. Ya. Tapi nggak nyangka Januari masih sibuk Pak Singgih. Ini Iya. aja baru ketemu setelah 2 bulan ya. Iya, mau Kan ada kali nih Pak Januari. kesini warga sini ya. Lali nggak ada? Ada coret sekolah kakak Pak. Kangen. Nah, biasanya kan Desember itu kan puncak-puncaknya. Puncaknya. Jadi Januari saya ngegas terus iki. Karena kemarin habis Nataru kita evaluasi kondisi pariwisata kan hampir dikatakan sudah pulih. Jumlah wisatawan ini wis podo bahkan lebih sedikit dari 2019 sebelum pandemi Covid. Baik data Pak ya. By data ini. Kok spending money-nya? Jadi wisatawan ini juga Jogja itu kan Mas. pasti mengeluarkan tinggo hotel, tinggo transport itu juga hampir sama dengan sebelum pandemi. Pak Singgih kan baru duduk toh. Tak pesen ini minum. Oh, boleh. Lagi ya. Oh, Teh apa kopi? pilihannya mau kopi rano lho. Kopi rano. Oh, rano, jadi teh wae. Iya. Sip. Nggih. Singgih teh. Sip. Jumlahnya itu melebihi tahun 2019. Ya, Pak. walaupun jumlahnya melebihnya nggak terlalu banyak, tapi ini prestasi yang sudah luar biasa. Artinya pandemi kemarin kita sudah mulai 2020 bisa kelingan toh. Masih nggak? Orang nggak ada wisatawan yang datang itu semuanya kolab. Sing maune dodolan sayur, wah, produsen sayurannya melimpah. Sing peternakan ayam sampai didol piro ya di 5.000 gitu. 5.000. Sampai dibagi-bagi. saya tahu ya. Oh iya, itu jadi dobral itu. dibagi. Telur sampai overstock. Nah, setelah itu 2020
akhir sudah mulai ada kepercayaan karena masyarakat Jogja gampang menyesuaikan adaptasi dan sebagainya. Keguyuban wong Jogja iki ngono kuwi. Guyup piye carane ben wisatawan iso teko meneh. Kon vaksin ya terus vaksin. Kon prokes ya terus prokes. Itu kemudian menimbulkan kepercayaan pada wisatawan datang sampai hari ini luar biasa. Nataru kemarin sampai macet ya. Parkir saya itu Pak, Parkirnya laris manis. motor tak tumpuk nanti. Parkirnya ditingkat. Nah, perlu motornya di zip. Cilik-cilik jadi amat oke. Sampai tak subscribe motornya Pak. Share and like aku. Nah, itulah. Karena banyak Pak. Selain Sekarang yang bawa ini, bis Pak, gitu. iya. Yang bawa kendaraan juga banyak. Kendaraan luar-luar itu platnya itu plat Iya. luar Pak. Bahkan yang nggak ada platnya banyak. Potong ya. Terus kan di Curanmor, parkir lah. Curanmor. Iya banyak sekali. Nah, saiki kenapa kok tadi ini Januari Kan harusnya masih- Pak Singgiri so santai, wayahe liburan. Sekarang kita menyiapkan untuk gelaran event namanya ATF. ATF itu Asian Motor. Tourism Forum. ASEAN Forum. ASEAN Tourism Forum. Oh saya tak Wah, parkir ATF. ngepromotan. Oh, tadi parkir kesuwen awalnya gergesi. ASEAN Tourism Forum. Itu forum apa bergengsi dan terbesar untuk pariwisata di Asia Tenggara. Oh, ASEAN, Asia Pak, ini Tenggara. ASEAN. Iku antenanya sejak kapan Pak nek gua? Jadi Ini kok wani-wani ini nabrak balik Kau ini kayak wargane oh. dibalas nggak lato-lato Pak. ASEAN ASEAN Tourism Forum. Forum. Itu nanti akan dihadiri oleh 15 menteri pariwisata. Ini yang Jogja ya. Yang Jogja. Wih, niku Betul. Kui. Tahu. kula gitu nek Pak tekan wonten mau. Wanen gue ya. Niku Nah. letake tempatnya sing kanggonan teng pundi Pak? Jadi ada dua tempat. Yang Jogja, pertama sing pertemuan para menteri, kuwi ning Marriott, Hotel Marriott, Marriott standar Hotel. internasional karena di situ fasilitasnya sudah standar internasional. Jadi 15 menteri nanti pertemuannya di situ. Yang kedua travel exchange. Travel exchange itu buyer ketemu dengan seller, para pelaku pariwisata, tour and travel, kemudian saling menginformasikan dan saling menjajaki untuk penjualan paket wisata. Buyer itu berarti kados seperti ini Pak, tour and travel gitu. Iya, Tapi ya. kelas Ya, ASEAN jadi gitu. sing dodolan, sing dodolan itu negara-negara ASEAN, sing tuku para buyer itu dari seluruh dunia. Oh, enggak ASEAN aja. Enggak ASEAN, jadi sing ASEAN sing dodolan. Jualan ya. Tapi yang beli dari 25 negara. Nah, niku Pak, niku Bane Jaya mulai ya, Pak. Oke. Niku biasanya niku sing dibahas niku kaya studi banding niku negara 15 menteri sak 15 negara kumpul. Ya. Ngomongin apa niku lato-lato? Kalau termasuk salah satunya itu lato-lato yang sekarang sudah mau ke Asia Tenggara. Oh, memang ya. Mungkin apa? Kepercayaan ya Pak. Yang dibahas itu pasti bagaimana memajukan pariwisata dan ekonomi Ya. kreatif. Bagaimana kemudian pariwisata itu supaya SDM-nya lebih berkualitas. Kemudian bisa saling tukar SDM, standar SDM nanti sama se-ASEAN. Jadi bisa kemudian saling saling mengirim dan menerima SDM pariwisata. Yang kedua yang ada dibahas itu berkaitan dengan Sustainable Tourism Development. Apa aja? Sustainable Tourism Development. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oh, Jadi pariwisata ada, itu jangan sampai kemudian merusak alam, merusak budaya, merusak sosial. Tapi justru pariwisata ada malah melestarikan semuanya. Budayanya semakin terlestarikan karena pariwisata. Oke sing nonton toh, Nggih. jadi oke sing nyawer. Banyak. Nah, sosialnya juga semakin guyup. Orang malah ono pariwisata malah do bengkerengan, congkrah. Mantan di Pak? Ono ya? Ah, nggih. Tapi bener loh kemarin Pas pas kudune, pas kudune banyak itu liburan hampir nggak ada komplain. isu-isu Ya nggak ada. perkelahian, Iya, nggak ada. nggak ada. Soalnya orang sibuk nyari duit. Gitu Pak, Iya. sibuk. Dan setelah Betul. pandemi iki Nah, itu pandemi dulu itu. pas nggak ada apa-apa, kayak kejadian-kejadian. Ya, Bener. jadi dua hal itu yang dibicarakan tentang SDM dan tentang keberlanjutan pariwisata. SDM. Nah, sing traffic kuwi mau nggone ning JEC. oh Sing siji ning Marriott, yang satunya ning JEC. Mula saiki JEC itu kan pernah digunakan ATF juga. Jadi lahirnya JEC itu karena ATF 2002. Berarti dua kali Pak. Dua kali Jogja. Oh,
2 kali. Baru tahu aku. Iya, 2002 dulu. Kenapa JEC itu dibuat? Karena untuk ATF. Daripada nyewa tenda, daripada ini larang regane tau, waktu itu kan belum ada Standar ya internasional, standar internasional, wis digawe wae. Permanen ya Pak ya? Permanen, malah seiso digo sampai saiki. Tapi nggak ada ATF waktu itu, JC nggak ada. Nggak ada JC. Nah, sekarang JIH baru, aja tapi JIH. belum waktu itu belum. tapi saya ini perlu direhab. Iya. AC-nya sudah diperbaharui dengan yang baru, kemudian wis dicat, kemudian juga kaitan toilet. Udah dicat Pak? Udah. Bales nggak Pak? Toilet yang ini. sudah 20 tahun itu Akhirnya. sekarang diganti semuanya. Lantainya diganti. Lantai yang mana Pak? Dalam luar? Lantai yang di toilet. Oh toiletnya. Ya, terus semuanya diganti, AC tambah, disesuaikan cat dengan sekarang, standar sekarang. Jadi insya Allah nanti di minggu ketiga bulan ini sudah selesai untuk renovasinya, karena ini besar-besaran, kita juga menjadi tuan rumah yang baik kan. Kalau Marriott kan memang sudah standar, cuman Iya. lingkungannya, nah sering lewat orang yang sebelah barate. Ini kuda Ini toh, ini toh. ngaten jalan. Nah, Kan nanti tetap ATV. akan diaspal. Mau diaspal? Pakai ATV. Oh. Diaspal supaya nyaman gitu ya. Itu salah satu Pak, baru tak tanyain kesiapannya apa, salah satunya di jalannya di Iya, dibagusin. Jadi selain venue utama, lingkungan juga kemudian harus dikondisikan supaya apa? Tamu-tamu delegasi kita nyaman. Pak Singgih. Biasanya itu kan kalau orang punya gawe, Ya. bahkan main rumahan, kayak bapak saya mau mantu saya kemarin, Nah. itu kan kemerungsung. Nah, jenengan kan skalanya kan ini skala wis ASEAN. Nah, ini kadang ngerasain kemerungsung mboten sebagai Yo. penanggung jawab utama dan tuan rumah. Pasti, karena kemarin waktu Desember, waktu November itu kan kita wah isi tahun ngarep gitu ya. Santai. gitu Pak. Ternyata begitu Desember isi tahun ngarep. Nggak tanya menggari pirang minggu gitu. Padahal renovasi itu kemudian kita juga menyiapkan opening ceremony, royal dinner, acaranya itu sendiri. Itu kan juga perlu sinergi kolaborasi antar stakeholder. Terus menyiapkan paket wisatanya yang mau dijual. Jogja kan kita sewakan satu island sendiri, nanti ada 6 industri. Oh, nama industri. Nah, Kenapa industri mau- yang akan ya tentu dari Asita dan Astindo nanti yang Iya, akan, yang akan. itu kan harus disiapkan betul paket wisatanya ben ora akui wae. Jadi kan Itu kayak lagu Pak ya? Apa Mas? Kuakui. Beres Pak? jadi inovasi paket cuma itu wisata aja. saya kira perlu diperbarui ya. Wah, tapi saya tadi tertarik dengan JEC yang disulap jadi makin standar Iya. internasional. Itu hanya satu yang pasti Pak. Apa itu? Besok sewani muda. Kira-kira ngono. Tapi kan karena fasilitasnya AC tambah adem. Iya. Toiletnya nggak kayak kemarin kan toiletnya masih standar Masih standar. kos-kosan bebas loh. Ini kan internasional. Masalah itu senangnya sujon nek bab rego iki. Mudah-mudahan Pak. Wah, nah gue aku kurang ngerti. Karena ada pengelolanya ya. Kita hanya mendorong supaya JEC itu mempunyai standar MICE ASEAN. Ya. Oh, sehingga bisa digunakan. JEC lahir karena ATF. ATF. 20 tahun yang lalu loh. JEC yang bangun pemerintah Pemda. atau Pemda. Oh, Pemda. Pemda. Oh, cocok berarti. Ya. Wah, buktinya kita juga mendapatkan manfaat dari JEC, Pak. Iya. Ya, event-event besar yang Event ada di besar JEC, ada di situ. Itu konser. tempat MICE paling besar di Jogja itu. Saat ini, Pak, ya? Ya, saat ini paling besar kan. Nggak mau bikin lagi, Pak Singgih. Kemungkinan. Ya. Ring road gitu. Semoga. Kesembaran. Maksudnya kan biar ada banyak pilihan. Oh, Iya. JEC kayak itu kan sing rebutan banyak banget itu. Betul. Itu nanti golek jadwal kosong. Nanti gaya tanggalan dewe kok. 22 Februari. Ya, jadi memang loadnya luar biasa di JEC karena memang Jogja itu kan the city of festival dan event. Iya. Betul, Pak. Setiap hari ada event. MC kadang-kadang ya laris manis. Iya, kadang-kadang Pak. Saya untung kan tukang parkir, Pak. Oh iya. Parkir random, Pak. Mas, saya ingat sampai sekarang selalu saya jelaskan ke teman-teman penonton podcast saya yang ngomongin pariwisata, Pak Singgih ini salah satu orang yang membuat event pertama kali berstandar ber-SOP CHSD JHSC. sebelum adanya aturan dari pusat. Iya. Beliau sudah Beliau mulai memang dari pas, Pak. vaksin, mulai dari screening ya Pak. Perbatasan saya karena waktu itu saya MC. Oh. Itu dong.
Kalau nggak dijawab nggak tak jelaskan. Iya. Konsekuensi. Pamrih itu perlu ya. Pokoknya aku kalau nggak dijak mesti komplain. Ya ngono lah. Ben dijak makanya nggak Ben dijak. komplain. Ya kan? Tapi iki Mas, pertanyaannya Mas. Pak Singgih kan Kenapa saiki kok Pak Singgih? kowe tapi kan jawilin yang Kenapa? Pak Iya, Singgih iya. kan sekarang jadi ketua apa? Ketua Apa sih? Ketua pariwisata. Kepala pariwisata. Kepala dinas. Iya pengen ketua. respon toh. Pak Singgih tapi waktu kecil tuh aku penasaran apakah biyen saiki kan sudah di posisi ini toh. Iya. Waktu kecil memang seneng piknik, seneng kesana kemari. Apa gimana? Sajane ya padha wae. Sama. Cilikane yo nglidik. Oh. Nah, iya nglidik, serasa pengen ingin tahu ke tempat ada yang baru ya ke sana dan sebagainya itu rasa keingintahuan. Nah, sekarang itu kan kalau kita bicara piknik ya, piknik berwisata. Masya, betul. Itu kan tidak hanya kemudian melihat pemandangan yang indah, Iya. kemudian foto, makan terus pulang kan nggak itu. Tapi bagaimana kita mendapatkan pengalaman, Iya. iso komunikasi karo warga setempat, iso mangan apa makanan lokal di sana, mungkin iso Melu tandur. melu tandur, kan Edukasi. pengalaman ya, pengalaman itu sangat penting. Nah model-model apa berwisata seperti itu kita galakkan. Jadi supaya apa? Mereka bisa tinggal lebih lama di Jogja. Nek tinggal lebih lama, Homestay-nya lebih. stay-nya lebih panjang, duitnya ya. Sing ditampa karo masyarakat DIY kan tambah oke. Itu malah langsung ke masyarakat Pak ya. Langsung masyarakat. Makanya di DIY itu banyak sekali desa-desa wisata. Nah, iya. Ada 159 desa wisata. Wah, apa lho Pak Singgih? Lu lah yo kepala dinas Ayo, apa? ayo maksudku kowe. Ini ngerasa. Konteksnya ya. Iya. Berarti masa kecilnya Pak Sigi juga sama Ya, kayak. ya. Ah, maksudnya ya sering piknik atau memang dulu Pak Sigi udah punya cita-cita untuk Rano. Nggak ada lagi. Nggak ada. Berarti kan butuh Sapa ngerti butuh ya? kemampuan loh. Kemampuan, Iya. karena tidak semua orang bisa begitu. Iya loh. Waktu kecil susah. tekone liyane cita-citane polisi, aku kepala dinas pariwisata. Di Jogja jangan singgah kalau nggak ketemu Pak Singgih. Ya, itu. Tapi kalau Pak Sigi ngomong jangan disanggah. Ya. Karena yang suka sanggah itu nggak sungguh. Karena singgah itu panjangnya nggak guyut. Ini Pak Singgih sebagai kepala dinas bisa ngalami kemacetan ya Pak ya? Ya tetap ya Pak ya? Malah seneng gini Mas soal macet. Oh, ini masalah tahun baru ini. Malam tahun baru mana? Malam tahun baru menikmati kembang api di titik nol. Oh. Loh, kok bisa? Itu Memang bukan karena piknik, rencana, Pak Sigi? bukan karena rencana, karena memang kejebak macet di situ. Loh Pak Sigi nggak dikawal. Oh yo, enggak tuh yo. Wah bilang dong. Enggak tuh yo. Wajeksan Malam tahun baru kan yo parkiran rak yo rame Kalau tuh gitu yo. kan tak tarik parkir. Kalau pakai sih, berapa jam Pak? Sigi? Dari jam 9 sampai setengah 12. Itu loh. Wong ora ngerti. Hewe. Pas Pak Singgih buka lawang. Jogja ini orang ngerti karena macet buka Singgih buka lawang. Ngomong Oke. dong ini. Sinten nggih? Sinten nggih iki Cak Singgih. Kayak anu ya. Jadi kok udah kenal karo aku ya? Oh, Buno malah takon. Sinten nggih? Makanya namanya jadi Cak Singgih. Sinten nggih? Ini namanya diabadikan di grup musik Apa kuwi? Singgih Remen. Wah, bener. Material aja ngerasa. Makanya Ada, kita ngomong ada. Tapi gini Pak, saya sebagai warga Jogja ya Ya. kadang-kadang merasa keberatan. Ya keberatan ya bingung Pak. Tapi ya. Lah nek liburan macet yo saya ora iso dolan kok, Pak. Loh, sekarang gini, yang kita ambil adalah dampak positifnya. Kelingan zaman 2020 rano pariwisata, rano wisatawan teko, bagaimana kehidupan Jogja. Tapi saya kan bendino dolan, Pak. Lah iya, tapi kan ekonomi Jogja kan jadi terpuruk. Oh, iya. Iya kan? Iya, aku ngerasa soalnya. Parkirannya ya rano tuh. Enggak kok parkir motorku dhewe tak parkiri dhewe. Iya, maka kalau kemudian Jogja itu ramai oleh wisatawan ya harus kita syukuri karena tujuan kita memang ke situ. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik. Itu akan membantu kesejahteraan masyarakat.
pariwisata itu multiplier efeknya luar biasa. Bukannya yang berdampak hanya pelaku wisatawan. Oh ya enggak. Lah saiki nek wisatawan teko itu kan butuh hotel. Hotel iki ning jero ono karyawane. Karyawane rak yo masyarakat kita juga tahu itu. Warga sekitar. Nah, di situ ada bahan-bahan pokok yang harus masuk untuk masak. Makan. Itu kan saka pertanian, peternakan masuk. Dan nek saiki rano wisatawan, ini baru satu usaha loh ini hotel. Itu sudah semua terlibat di situ. Rantai pasoknya kan banyak. Karyawan rano ya paling kemudian di unpaid leave, dirumahkan. Iya, kemarin 2020. Aduh, ditimpa itu. Betul. Jadi kita itu harus bersyukur. Ini pemikirannya sempit ya, Pak. Coba juga. Aku udah nesu pokoknya. Ini dia pengertian yo. Ah bener ya soalnya. Kebanyakan konco-konco zaman saiki kono sing Sekarang seneng tuh- susah. Sekarang teman-teman kayak dulu 2020 teman-teman ada sambat Dit. Saya gitu sambat Dit oke. Karena Duh, Ditku kayak banget ya. aduh kok aku sukses ya. Waduh kok anu kabeh kabeh barangku ya. Sing nyetel mobil itu Utangku kok dadi lunas kabeh ngono ya. malah keluyen Pak. Malah balik sing diutang karo aku. Tapi iya benar. Tapi gini. Karena orang bener Pak, Iya. orang tuh kalau suruh melihat sesuatu tuh mestinya delok negatifnya sih. Negatif. Iya kan. Nek positifnya ki ra kroso tapi ngerti-ngerti oh. Ya. Dan apalagi Pak Singgih ini jadi kepala di era masyarakat sosmed. Apa langsung bisa langsung DM Pak Singgih. Ini Pak Iya, Singgih langsung. berat Iya. Pak Singgih berat. Berarti di Kepala Dinas langsung kesikat apa namanya pandemi itu kita Pak. Ya itu menjadi ujian. Bagaimana kita bisa resilient, bisa kemudian bertahan dan malah justru banyak pelaku usaha pariwisata itu yang lahir, tumbuh dan sukses di masa pandemi. Oh no, Oh iya benar. banyak itu. Wah, Kalau sing gagal, wah, tak pikir sing sukses tapi ya. Pak tetap saat ini ya Gagal terus. pariwisata wis Iya. sedikit-sedikit Pak. Nah, seperti itu. Oh, nah ini berarti kan nek wisatanya wis apik kan insya Allah nanti akan tetap bertahan Pak ya. Ya. Apalagi ingat kita menjadi tuan rumah. Tuan rumah Nah, itu tanggal Kedua. 2 sampai dengan tanggal 5 Februari. Kedua kalinya Pak ya. Kedua kali. Nek iso aja nganti kalah karo 2022. Wow. Karena kita SDM-nya udah mumpuni, gitu, Betul. Pak. Fasilitas juga udah lengkap, ya kan. JC dibangun meneh. Ya. Kira-kira Ini kesempatan baik sebetulnya untuk investasi promosi kita ke depan betul. untuk ATF ini. Ah. Karena RPJMD kita di 2000 sampai dengan 2002 visi misi Riparda kita pariwisataan terkemuka pariwisata menjadi destinasi berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara. Terkemuka di Asia Tenggara. Nah, ini kan ASEAN, ini kan Asia Tenggara, ini kesempatan untuk meraih ke situ. Sekaligus promosi pariwisata untuk ke depan bahwa kita sudah siap di era pandemi kemarin kita sudah bisa resilient, bisa bertahan, bisa tumbuh, bisa berkembang. Sekarang kita siap untuk menerima para wisatawan. Kita punya bandara YIA yang megah banget tuh. Tinggal direct flight-nya ditambah, ya kan? Kita punya hotel yang jumlahnya 1.700-an hotel. Di DIY Pak itu. Iya. Pak Singgih. Itu Tapi kan Pak Singgih. luar biasa. Masak luar biasanya. Ingat yang nonton walaupun seluruh dunia atau Pak Singgih. Oke. Nah, untuk warga Jogja sendiri atau warga sekitar persiapannya terkait ATF, Ya. harapannya untuk warga-warga mungkin. Oke. itu apa? Untuk persiapan. Jadi Pak Singgih disuruh minum dulu, udah dipesan ke. Jadi kalau persiapan untuk penyelenggaraan ATF sendiri dari sisi venue kan sudah, dari sisi panitia-panitianya sudah kita bentuk, yang mendampingi license officer sudah kita rekrut, sudah kita bimbing. Kemudian penyiapan untuk opening ceremony dan sebagainya sudah semuanya. Nah khusus untuk masyarakat seperti jenengan kita semuanya itu bisa berperan untuk mensukseskan ATF itu sendiri. Contohnya ya kita kemudian menjadi tuan rumah yang baik itu hospitality-nya harus dijaga, keramah tamahannya, kebersihan destinasinya, kebersihan jalannya, ketertiban lalu lintasnya itu akan menjadi poin yang akan di capture, akan dinilai oleh para delegasi. Delegasi itu kan nggak cuma meeting di hotel, nggak cuma di JEC, tapi pasti akan mengamati di keluar, ada pritur, ada postur. Nah itu kesempatan baik. Yo omahe diresiki, dalane diresiki, rumputnya ya
evakuasi ya, nek ono jalan yang kurang baik ya kemudian diperbaiki itu. Boten lucu nggih ana delegasi Filipina, Thailand, Mas lewat kono ana kumbahan. Nah, pameran. Wisata thrifting. Oh iya bener. Bener ya. Pameran fashion. Berarti kita iki bisa loh Pak sebagai warga sedikit-sedikit sinau bahasa Inggris. Oh iya. Nanti kalau tiba-tiba mereka Betul. datangnya tanpa dikawal, Nggih, betul. jadi wisatawan kita Ya. haho. Ya, terus juga masyarakat bisa meningkatkan kualitas produknya. Jadi ono merchandise-nya, UMKM-nya, produk-produk kulinernya itu ditingkatkan dari sisi higienitasnya, dari sisi packaging-nya, ya itu ditingkatkan supaya apa? Daya belinya kemudian bisa lebih tinggi. ASEAN. Itu dia. Jogja berarti bangga ya Pak? Wah, 2 kali loh. Indonesia itu 3 kali menjadi tuan rumah, 2 kalinya di Jogja. Oh, perayaan. Yang pertama, yang satu mana? Yang satu di Manado, 2012. Tahun 2012. Deg-degan dah. Jadi kan masih urip kok. Oh iya. Ya akhirnya sebagai warga dan sebagai Justru ketoknya ini kudu fit awake iki. Oh, iya. Karena tanggal 24-25 Februari Pak. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Salah toh? Oh, jadi contoh nek salah. Wah, berarti kudu siap-siap Pak. Nanti Ya. aku tunjuk Pak Singgih aja sebagai Ya. warga kampung di lali aku jenenge iki. Aku strong iku ora bali ngomah. Kamu gese. Nah itu nek Mbak Mulawan duwe tip-tip untuk menjadi tadi selain kudu memahami tentang tempatnya Ya. sendiri, ya syukur-syukur sinau bahasa Inggris dapat Betul. Ya. gitu Pak. Ya. Kebersihan dijaga. Kebersihan dijaga. Ya pakaiannya digawe rapi. Ojo ngisi-sini. Nah, kuwi. Yang penting kuwi. Sesuk nek anti ana wong 15 negara lewat, aku bocah Pak Singgih. Ya. Ada sebuah slogan begini, Jogja ramah, turis betah. Artinya kemudian kita harus menunjukkan keramah tamahan kita, hospitality kita. Oke. Ya. Berarti saatnya kita tantang Mbak Singgih. Ya, piye? Tanang piye? Kena gelut. Enggak, kata-kata hari ini tentang pariwisata Mbak. Ya lah. Bebas Mbak Singgih mau. Kata-kata hari ini Ya. itu tadi, Jogja ramah, turis betah. Nah, Jogja ramah, turis betah. semoga barokah. Amin. Ya. Kah ya. Ya. Rezekinya melimpah luas. Nah, Dan Nggih Pak Singgih, Waduh, sebagai terima warga kasih, kami Pak bangga Singgih. mendoakan yang terbaik Yes. ke warga Yogyakarta dan seluruh yang menyaksikan. Indonesia tentunya. Indonesia. Ya semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari Amin. ATF ini sekali lagi. Ya mungkin kalau ada kurang-kurangnya ya namanya wong lagi duwe gawe iki mesti ya Ya. riweh Ya. gitu ya nganggo sibuk, Betul. nganggo kemrungsung City, tapi setidaknya itu membawa nama Jogja semakin Betul. internasional. sip. Salam dari grup kami, Bowo, Alit Singgih, Bas. Masih Bas. standar, cah motor ya? Apa? BSA. Ya. Seneng aku kayak gini. Apalagi besok dari ASEAN itu parkirnya tak jaluki rameng rupiah. Apa? Wes kondi? Thailand. Berarti apa mata